which my heart will steal, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if I like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah, NPM 2013-04-1009 dari kelompok 5 teori belajar bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan psikologis dalam pembelajaran bahasa dari segi pandangan behavioristik dan kognitif. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yakni mengenai pengertian pendekatan psikologis. Secara etimologis, psikologis berasal dari bahasa Yunani, yakni psaike dan logos. Psaike berarti roh, jiwa, atau sukma, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, jadi psikologis ini adalah ilmu atau studi tentang jiwa. Sedangkan menurut ahli Woodward dan Marquis tahun 1990 menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku atau individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yakni mengenai kaitan pendekatan psikologis dengan penguasaan bahasa. Dalam setiap paham psikologis tentunya akan memiliki keyakinan-keyakinan tertentu dalam belajar. Ada banyak pandangan yang berbeda mengenai belajar, termasuk dalam belajar bahasa. Yang dimaksud dengan belajar bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, dalam ilmu psikologi ada beberapa pendekatan-pendekatan khusus yang digunakan dalam belajar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dotami dengan NPM 2013-04-1007 akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan psikologis untuk pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan behaviorisme. Behavior artinya adalah tingkah laku atau tabiat, yang maksudnya adalah di sini belajar bahasa merupakan tingkah laku manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan berkembang dan dibawa dari mereka sejak lahir. Pada pendekatan behaviorisme terdapat pakar yang bernama B.F. Skinner yang menyatakan bahwasannya anak-anak itu belajar bahasa melalui peniruan-peniruan yang berada di lingkungannya. Asal mula pendekatan behaviorisme ini berawal dari suatu pakar yang bernama Ivan Pavlov yang mengadakan sebuah eksperimen kepada anjing yang dikerengkeng. Pertama-tama anjing tersebut hanya diberi makan ketika Ivan Pavlov memberikan bunyi bel. Namun lama-kelamaan anjing tersebut otomatis membuka mulutnya ketika Ivan Pavlov membunyikan bel. Padahal Ivan Pavlov tidak lagi memberi makan kepada anjing tersebut, yang mana anjing tersebut sudah terbiasa dengan bunyi bel, seakan-akan mengisyaratkan bahwa waktu makan telah tiba. Dari eksperimen ini, Ivan Pavlov menyimpulkan bahwasannya tingkah laku manusia itu sama seperti tingkah laku hewan, karena belajar dari hewan dan manusia itu bisa dilakukan melalui bentuk kebiasaan. Kedua adalah pendekatan psikologis kognitif. Pada teori kognitif ini beranggapan bahwasannya terdapat kapasitas kognitif dalam diri seseorang dalam menemukan struktur bahasa yang berada di lingkungannya, dan hasil pemahaman serta pemerolehan struktur bahasa yang berada di lingkungannya tersebut dipandang sebagai hasil dari proses kognisi yang berkembang secara terus-menerus. Lalu proses kognisi ini juga menekankan pada mental diri seseorang. Pada pendekatan psikologis kognitif ini terdapat 3 pakar yang sangat terkenal, yaitu Chomsky, Piaget, dan Stephen Krashen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salwa Pramesti Maharani. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kognitivisme menurut para ahli berdasarkan dari makalah dan juga PPT yang telah kami sediakan. Kami mengutip dari 3 pendapat ahli, yaitu Chomsky, Stephen Krashen, dan juga Jean Piaget. Saya akan menjelaskan mengenai satu persatu pengertian dari pendapat para ahli yang telah kami sampaikan di PPT tentunya. Yang pertama adalah Chomsky. Chomsky ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia jauh lebih rumit dibandingkan tingkah laku binatang. Waduh,
Kok bisa-bisanya ya Chomsky berpikir seperti itu? Mengapa? Nah, jadi jika kita telah lebih dalam bahwasanya benar adanya bahwasanya tingkah laku manusia itu lebih rumit daripada tingkah laku binatang, meskipun kita telah memiliki otak yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sedemikian rupa, tetapi manusia itu sendiri seringkali membuat ribet suatu hal, sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu dari kegiatan yang misalnya terbilang sederhana atau mudah, kita bisa membuatnya menjadi segala sesuatu yang lebih rumit. Seperti itu. Yang kedua itu Stefan Carson. Dia berkata bahwasannya teori itu merupakan proses pembelajaran bahasa berdasarkan pandangan kognitif yang memiliki beberapa hipotesis. Nah, menurut dia juga menjelaskan bahwasannya hipotesis itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama dan kedua. Oke. Ini secara umumnya ya. Kemudian yang terakhir adalah Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwasannya pendekatan kognitivisme itu membagi beberapa tahapan-tahapan dalam psikologi manusia, yakni tahapan sensori motor period, prasosial, operasional konkret, dan operasional formal. Dan dari telah apa yang telah saya sebutkan tadi mengenai 3 penelitian para ahli, bahwasannya intinya tingkah laku, pola pikir manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan atau binatang. Apa tumbuhan berpikir ya? Who knows, nggak tahu. Materi selanjutnya adalah pendekatan psikologis humanisme. Pendekatan humanisme dalam pembelajaran bahasa berkembang dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Counseling Learning atau Community Language Learning atau CLL. Lalu Sugestopia dan Total Physical Response atau TPR. CLL sendiri dikembangkan oleh Charles Curran 1976 yang mencoba menerapkan konsep psikoterapi untuk penyuluhan pada pembelajarannya. Pengajarnya disamakan dengan istilah klien dan konselor. Pendekatan lain sebagai implementasi humanistik adalah Total Physical Response yang dikembangkan oleh James Asher 1977. Konsep ini sendiri diterapkan dalam pembelajaran bahasa berpijak pada aktivitas psikomotorik. Pencapaian kemampuan berbahasa yang dipelajari dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pencapaian awal, lalu yang kedua pencapaian pertengahan, dan yang terakhir pencapaian lanjutan. Pada tahap awal pembelajar belajar secara implisit, agar secara lambat laun bertahap dapat belajar secara eksplisit. Dalam arti kaidah berbahasa mulai dapat dikenali secara sadar. Lalu materi selanjutnya adalah pendekatan konstruktivisme. Menurut Sukiman 2008, konstruktivisme dianggap sebagai tahap lebih lanjut dari pandangan psikologi kognitif Piaget. Namun, dalam perkembangannya, penafsiran konstruktivisme menjadi semakin meluas dalam memberikan pengertian. Contohnya ada pandangan kaum konstruktivisme dicatat sebagai yang pertama, belajar merupakan proses aktif mengkonstruk makna baik dalam bentuk teks, dialog, pengalaman fisis maupun bentuk lainnya. Lalu yang kedua, belajar bukan sekedar hubungan stimulus lalu respon, tetapi memerlukan pengaturan diri dan pembentukan struktur konsep-konsep melalui refleksi dan abstraksi. Akan menjelaskan mengenai pandangan psikologis dalam pembelajaran bahasa. Di sini tertulis bahwasanya aktivitas berbahasa merupakan objek linguistik, sedangkan tingkah laku yang ditampakkan melalui aktivitas berbahasa itu merupakan objek psikologi. Nah, jadi terdapat hubungan erat antara linguistik dan juga psikologi. Ibaratnya kayak aku dan kamu, bisa dipisahkan seperti itu ya. Supaya kamu menjadi pahami, jadi saya agak inilah menjelaskannya. Kemudian menurut Carson yang dikutip oleh Pranowo pada tahun 1996, belajar bahasa berarti seseorang itu melalui suatu proses penguasaan bahasa, baik pada bahasa pertama maupun bahasa kedua. Bahasa pertama itu B1 lambangnya, bahasa kedua itu lambangnya B2. Oke? Kemudian proses penguasaan bahasa yang dimaksud itu meliputi penguasaan
secara alamiah atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai acquisition, ya kurang lebih gitu nyebutnya, maupun secara formal atau learning, ya, pembelajaran maksudnya. Nah, dari kedua proses tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa proses alamiah maupun proses secara formal itu sedikit banyak akan mempertimbangkan aspek psikologis bagi pembelajarnya. Ya, meskipun kita tahu ya ilmu psikologis itu ilmu penting lah, akan tetapi sebagai pengajar, kita sebagai calon pengajar itu ada baiknya juga untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu psikologis. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam mengenali bagaimana karakter dari peserta didik, dan supaya kita juga dapat menetapkan strategi tertentu kepada peserta didik agar terjalinnya kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar dengan baik, benar, dan juga efektif tentunya. Dan dengan adanya kaitan antara psikologi dan ilmu linguistik, maka kegiatan belajar mengajar diharapkan mampu untuk lebih maju, lebih unggul dibandingkan sebelumnya, karena menopang pastinya untuk dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan psikologis humanisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan humanisme memberikan peranan kepada pembelajar untuk lebih besar dalam belajar dan berorientasi pada kebutuhan pembelajar. Itu menurut Stevich tahun 1982. Pembelajar memiliki kebutuhan emosional, intelektual, dan juga spiritual. Oleh karena itu, agar hal-hal tersebut dapat berkembang dengan baik, berilah kebebasan kepada para pembelajar untuk menemukan pilihan cara belajar yang dipandang baik oleh para pembelajar. Tugas guru adalah memfasilitasi pembelajar bahasa Indonesia agar pembelajar dapat memperdayakan dirinya secara mandiri. Selanjutnya, materi mengenai implikasi pendekatan psikologis konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia dianggap sebagai pendekatan mutakhir karena pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan sifat-sifat dasar belajar anak. Oleh sebab itu, anak memiliki kebebasan untuk mengkonstruk pengetahuan berdasarkan perkembangan pikirannya. Namun, kebebasan yang dimiliki anak tidak dapat diliarkan tanpa pendampingan oleh guru. Guru sebagai fasilitator yang memberikan kemungkinan untuk ikut campur dalam proses belajar anak. Kebebasan yang dimaksud dalam konstruktivisme adalah kebebasan yang teramati sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Anak merangkai pengetahuan atas dasar pengetahuan yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, peranan motivasi, konteks sosial, karakteristik individu sangat menentukan sikap pemahaman anak dalam melakukan pembelajaran bahasa. Demikian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fadilah dengan NPM 2013-041057 akan menjelaskan materi tentang implikasi pendekatan psikologi kognitivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Implikasi pendekatan psikologi kognitif menurut Piaget mengenai pembelajaran bahasa, yakni menekankan pada pemerolehan bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Sejalan dengan pandangan Piaget, maka dapat diimplikasikan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan psikologi kognitivisme dapat dilakukan dengan berupa pengenalan bahasa melalui kelas demonstrasi yang menggambarkan mereka dengan situasi nyata yang benar-benar terjadi, agar anak dapat mengenal lebih baik terhadap lingkungannya.
Cara itu dilakukan juga agar anak dapat dengan mudahnya berinteraksi dengan sesama atau lingkungannya menggunakan bahasa yang baik dari pengolahan pemerolehan bahasa yang ia dapat dan ia pelajari. Kesimpulannya, pendekatan psikologi dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi teoritis yang diyakini oleh psikologi tertentu yang saling berhubungan, yang menyangkut hakikat belajar dan pengajaran pada diri seseorang. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif ataupun negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Sedangkan belajar adalah proses penuh makna dalam mempertautkan kejadian atau bahan informasi baru dengan konsep dan proposi yang sudah ada dalam kognisi anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.